Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midata kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih. Ya man ilmuka bihali yughni an su'ali salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqadri azamati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, hadirin hadirat di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah atas ma'unah, atas hidayah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga menjadi umat Muhammad yang terbaik. Umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di kelak hari kiamat nanti. Umat Muhammad yang menjadi golongan terbesar di antara para nabi-nabi. Umat Muhammad yang sebagai khairul ummah, umat yang paling baik. Keutamaan salawat, kesempurnaan salam semoga dicurahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Hadirin mustamin yang berbahagia, seperti yang telah disampaikan bahwa surga itu merindukan 4 orang. Itu yang paling pertama, talil Quran, orang yang membaca Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Quran ini keutamaannya luar biasa. Di mana keutamaannya sudah diakui baik di kalangan ulama muslimin sendiri maupun para orientalis barat, termasuk orientalis yang namanya Van der Vlas, yaitu dari Belanda, Senok Horgrone dari Belanda, Thomas Carlyle
dari Amerika yang mengatakan the Holy Quran is the vast energy. Al-Quran merupakan energi yang luar biasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Nawwiru, sinarilah, terangilah buyutakum, rumah-rumah kalian. Jangan sampai rumah kalian gelap gulita. Jangan sampai rumah kalian ditempati jin dan setan. Karena tidak pernah disinari. Dengan apa kita menyinari rumah-rumah kita? Bis sholati wa qiraatil Quran. Dengan sholat dan baca Quran. Karena hakikat Quran menurut ahli mukasyafah itu merupakan nur, merupakan cahaya yang kata orang barat disebut super energi. Rumah yang dibacakan Al-Quran, dia akan mempunyai sinar, dia mempunyai energi yang luar biasa. Makanya kata Nabi, nawwiru. Dalam satu hadis, manazilakum, tempat tidur kamu, sinarilah dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Kana Jibril yatadarasul Quran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ramadan dinamakan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Karena Rasulullah tadarusul Quran bersama Jibril. Karena Al-Quran tidak diturunkan di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Puasa yang diwajibkan itu adalah Syahrul Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan. Alladzi unzila fihil Quran. Di mana Al-Quran diturunkan di dalam bulan itu. Yaitu kitab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 24. Ada yang mengatakan tanggal 21. Yang jelas Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Atau tepatnya hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 610. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun. Karena Rasulullah dilahirkan tahun 571. Jadi kalau dihitung tahun 610 Rasulullah secara resmi dilantik menjadi nabi, menjadi rasul Allah, menjadi utusan Allah dengan diturunnya Al-Quran. Surat yang pertama yaitu surat Al-Alaq. Ma'asyiral hadirin wal musyahidin yang berbahagia. Ketika Rasulullah berada di kota Makkah dan sudah beranjak dewasa, merasa kebingungan melihat masyarakatnya yang carut marut, melihat masyarakatnya yang berbuat dosa, melihat masyarakatnya yang seenaknya sendiri. Kalau ada bayi laki-laki dibiarkan hidup, tapi kalau ada bayi perempuan langsung dibunuh. Ini merupakan suasana yang tidak mengenakkan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu wa huwa kazim. Masyarakat Mekah ketika mendapatkan putri, mendapatkan bayi perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, marah-marah karena ini merupakan aib besar, dan lalu bayi itu dibunuh. Kemudian di sekeliling Ka'bah banyak patung-patung yang disembah-sembah, yang dipuja-puja. Mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah patung-patung, termasuk patung yang besar yaitu Uzza, Manata, Hubal. 4 patung ini disembah oleh mereka. Dan yang diutamakan mendapatkan prioritas besar Uzza, Manata, Hubal dan Lata. Lata, Uzza, Manata dan Hubal. 4 patung besar ini.
Rasulullah melihat keadaan ini kebingungan. Kok bisa ya manusia yang punya otak menyembah patung, sementara patung itu bikinannya sendiri, batu yang diukir lalu disembah lalu dipuji. Mana Tuhan yang sebenarnya? Kemudian belum lagi pesta pora dengan mabuk-mabukan, bebas mabuk, bebas free sex dan lain sebagainya. Ini yang mengakibatkan Rasulullah harus suluk, Rasulullah harus kontemplasi, Rasulullah harus meditasi, suluk berjalan kaki menuju gua yang namanya Jabal Gua Nur atau Gua Cahaya di Gunung Cahaya. Di situ Rasulullah mengadakan suluk ma'asyiral muslimin. Kalau di istilah tarekat itu harus menyendiri, harus uzlah, tidak berkata apa-apa selama 40 hari, selama 10 hari, ya paling sedikit. Rasulullah begitu juga suluk di Gua Hira selama 40 hari karena menghindari kebingungan dari kondisi masyarakat Mekah waktu itu. Begitu juga Nabi Musa suluk berjalan dari Mesir, melintasi padang pasir, menuju kota San Katrin, menuju Jabal Tur Sina. Di sana Nabi Musa naik ke atas gunung Tur Sina dan beliau suluk dan berpuasa selama 40 hari. Begitu juga Nabi Isa juga suluk. Begitu juga nabi-nabi termasuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. 100 tahun suluknya dengan doa tak henti-henti. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat kula dumateng Allah, mugi Allah nyepura dosa kula, dosa wonten ing donya, dosa alit utawa dosa ageng. Hadirin muslimin yang berbahagia. Jadi Rasulullah berkontemplasi, meditasi, semedi di Gunung Cahaya, semedi di gua Cahaya, Gua Nur, Gua Hira. Akhirnya jalan kaki dari Mekah selama 20 kilo mengarungi padang pasir, meskipun tidak terlalu jauh, tapi naik ke gunung selama 4 jam karena aset untuk menuju puncak Jabal Nur, Gua Hira waktu itu masih berupa semak-semak belukar. Akhirnya sampai di sana ada gua namanya Gua Hira. 1 hari 2 hari Khadijah mengirim makanan yang dimakan cukup untuk 1 minggu. Dikirim minuman, kadang telat makanannya, kadang telat minumnya. Sembari puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 hari. Sang istri setia mengirim buka dan sahur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 40 hari. Tempatnya hari Senin seperti lahirnya. Tepatnya bulan Agustus tahun 610 Masehi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui malaikat Jibril, didekap oleh orang yang besar, makhluk besar, sembari mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra." Muhammad bergetar, Muhammad ketakutan, tahu tidak pernah melihat makhluk sebesar ini, seseram ini, yaitu malaikat Jibril. Setelah didekap, malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Katakanlah wahai
wahai Muhammad, baca Muhammad. Apa jawab Muhammad? Ma'ana biqari'in. Saya tidak pernah bisa baca. Saya ummi, tidak pernah sekolah, tidak pernah baca. Ma'ana biqari'in. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari'in. Karena Rasulullah menjawab tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril ini melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi yang menciptakan saya siapa? Allah yang menciptakan kamu. Bukan patung-patung yang disembah orang Mekah. Bukan patung-patung arca-arca yang dipuji-puja oleh orang Mekah di sekeliling Ka'bah. Jadi Tuhan saya Allah. Allah alladzi khalaqak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari sari padi makanan berubah menjadi sperma, berubah menjadi nutfah segumpal darah. Itu manusia yang aku ciptakan. Min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu Tuhan yang maha mulia. 'Allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal. Iqra bismi rabbikal. Iqra bismi rabbikal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Tuhan yang membacakan kamu, Tuhan yang mengajarkan kamu bil qalam. Disinilah ma'asyiral hadirin, Jibril ini sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai muallim Nabi Muhammad, sanadnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini Al-Alaq, 6 ayat ini surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah tepatnya hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 610 Hijriah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Surat Al-Fatir mengatakan, Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Al-Fatir. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran, wa aqamus sholah, mereka mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan apa yang aku rizkikan kepada mereka, sirron wa alaniyah, baik memberikan nafkah itu secara rahasia maupun secara terang-terangan. Itulah mereka yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharap perdagangan yang tidak akan rugi. Karena orang yang baca Quran, orang yang mendalami Quran, orang yang mengerti makna dan maksud Al-Quran, dia tidak akan rugi, dia akan bahagia, dia akan hidupnya bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Makanya dalam satu hadis, man kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Kata Nabi, sami'tu Rasulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah, barang siapa mengharap ketemu Allah, barang siapa yang bisa makrifat kepada Allah, barang siapa yang musyahadah dengan Allah, barang siapa yang bisa langsung omong-omongan dengan Allah seperti Nabi Musa ketika munajat, barang siapa bisa munajat kepada Allah,
Barang siapa yang bertahanus dengan Allah, fal yukrim ahlallah, maka muliakanlah ahlullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahlallah? Siapa keluarga Allah itu siapa? Famili Allah itu siapa ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladzi yaqra'unal Qur'an. Ahli atau keluarga Allah di dunia alladzina yaqra'unal Qur'an. Mereka-mereka yang baca Al-Qur'an. Tombo hati iku limo sakwernane. Ini menjadi tombo hati, menjadi obat hati, menjadi ketenangan hati. Maca Quran, angen-angen sak maknane. Baca Quran dengan memahami makna dan artinya. Membaca Al-Quran dengan tahu maksudnya. Karena segala sesuatu yang kita baca harus kita baca artinya, kita tahu artinya, kita tahu maksudnya, kita tahu penjabarannya, kita tahu rahasianya, kita tahu hakikatnya. Itulah cara kita memaham biar kita bisa musyahadah kepada Allah. Illa man akramahum faqad akramahullahu wa atahul jannah. Maka orang-orang yang menghormati ahlillah, keluarga Allah, mereka akan dimuliakan oleh Allah wa atahul jannah, dan diberikan surga. Kembali lagi kepada hadis di atas. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ya Allah, kata surga, mana orang-orang yang aku rindu? Mana ya Allah orang-orang yang masuk di dalam saya? Kata surga, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Siapa yang kamu rindu hai surga? Talil Quran, orang yang baca Quran. Tadi yang di dalam surat Al-Fatir, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna litijaratan lan tabur. Orang-orang yang baca Al-Quran, mereka mendirikan sholat, mereka menafkahkan rizki yang telah diberikan oleh Allah secara rahasia maupun secara terang-terangan, mengharap perdagangan yang tidak ada rugi, liyuwafifahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Mereka akan diberi oleh Allah pahala-pahala mereka, dan keutamaan Allah akan diberikan kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa-dosa mereka dan maha syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mau baca Quran sebagai syukur Allah, aku balas surga kalian. Inilah ma'asyiral muslimin. Sebaliknya, waman ahanahum, barang siapa yang meremehkan ahlullah, faqad ahanahullah, maka dia akan meremehkan Allah, wa adkhalahun nar, dan memasukkan mereka kepada neraka. Siapa yang meremehkan Allah, yang akan dimasukkan neraka itu yaitu orang-orang yang tidak mau membaca Quran dan meremehkan orang yang baca Quran. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.